kalau setelah Ramadan ini kita tidak menjaga kebaikan-kebaikan itu, tidak menjaga ketakwaan, berarti yang Ramadan kemarin pahalanya kemana ya? Jadi pahala apa enggak? Itu harus kita sadari. Sadari kalau di bulan Syawal ini yang udah 20 hari beda banget sama Ramadan kemarin. Jangan-jangan kemarin itu madrasah, kemarin itu camp latihan untuk kita menjadi hamba yang bertakwa nggak berhasil dong. Karena yang menentukan adalah kita. Apakah kita mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya? Kalau kita puasa Syawal itu salah satu tanda, salah satu aja ya Bu, salah satu tanda puasa Ramadan kita kemarin Allah terima. Nah, kebaikan apa sih di bulan Ramadan itu yang harus kita jaga? Yaitu menjadi hamba yang bertakwa. Takwa itu apa? Orang yang takut. Kita bulan Ramadan takut banget. Bahkan kita makan yang halal aja takut di siang hari. Kita takut, apalagi makan yang haram. Nah setelah Ramadan, gimana? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati. Termasuk gak mau menjalankan aturan-aturan Allah itu syirik. Memakai aturan yang bukan aturan Allah itu syirik, ibu-ibu. Ini yang harusnya kita hindari, tapi masih banyak di bulan Ramadan. Sesungguhnya cara menjaga supaya kebaikan-kebaikan Ramadan tidak pergi, ngaji rutin. Karena di ngaji ini kita bisa menjaga diri kita. Di ngaji ini nanti kita punya kemampuan amar ma'ruf nahi mungkar karena dapat ilmu jadi bisa ngajak-ngajak dan bisa mencegah orang. Kita jadi tahu, oh takwa itu nggak bisa sendiri ya, berat, harus kolektif. Dari mana? Dari ngaji. Nggak akan kalau kita nggak ngaji Bu, bisa jadi individu yang menjaga kebaikan-kebaikan Ramadan. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Masih lupa. Ibu hebat. Generasi kuat, Allahu Akbar. Kita yang sudah kita berusaha untuk mengafirmasi diri kita bahwa kita ini adalah ibu-ibu yang kuat yang akan menghasilkan generasi yang hebat. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Nah, gitulah. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah senang sekali pagi ini bertemu dengan ibu-ibu sekalian, wajahnya ceria-ceria, cantik-cantik. Ada yang sudah lama tidak bertemu, sekarang ketemu lagi. Ada wajah-wajah baru yang baru bertemu, mudah-mudahan. Mungkin kalau saya ngafalin nama nggak sekali hafal nih ya ibu-ibu ya. Tapi mudah-mudahan Allah catat ini kelak Allah kumpulkan kita juga di dalam kebaikan. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan hidup kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sudah agak telat tapi masih bulan Syawal ya Bu. Tanggal berapa nih ya Bu? Ada yang 20, ada yang 19, ada yang 18. Liarnya kita ya tahun ini ya lebarannya 3 kali. Sudah di sepertiga bulan Syawal, walaupun bisa jadi terasa agak telat, tapi saya tetap mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Amin, amin ya robbal alamin. Tema kita hari ini adalah Ramadan pergi. Jangan biarkan kebaikan-kebaikan ikut pergi. Nah ini pengurus ibu hebat tercantik, termuda, terbaru. Oke, saya boleh geser. Nah, oke, salam kenal di pengurus terbaru. Nah, kenapa ya ibu-ibu kita perlu memperhatikan? Kenapa kita perlu memperhatikan jangan sampai kebaikan-kebaikan Ramadan ini ikut pergi?
Emang kenapa kalau kebaikan-kebaikan Ramadan itu pergi? Gitu kan pertanyaannya. Masalahnya apa kalau kata anak sekarang? Kenapa kita perlu penting banget? Ya, penting banget memperhatikan jangan sampai kebaikan-kebaikan Ramadan itu pergi. Nah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menuliskan dalam kitabnya, Bu. Kalau Allah menerima amalan seorang hamba, maka Allah akan memberi taufik pada dia. Jadi, dengan cara apa? Dengan cara melakukan, kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Ya, Bu. Jadi kalau Ramadan kemarin amal kita diterima, maka setelah Ramadan ini kita dapat taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan juga. Gitu. Nah, selanjutnya pahala itu ada dua, Bu. Pahala orang yang melakukan kebaikan ada dua. Pahala di akhirat udah pasti, kita udah tahu ya kalau kita niatnya karena Allah, caranya benar, sudah pasti kita akan mendapatkan pahala kebaikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pahala kebaikan itu apa? Di dunia kita. Jadi pahala itu ada dua, di akhirat kelak sama di dunia. Yang di akhirat nanti dari Allah, yang di dunia yaitu pahalanya adalah kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Ketangkep ibu-ibu? Jadi sekarang ketangkep kenapa kita mesti memperhatikan jangan sampai kebaikan-kebaikan Ramadan itu pergi. Ya, supaya untuk memastikan bahwa Ramadan kemarin itu kita tuh pahalanya diterima nggak sih? Ramadan kemarin pahala kita keterima nggak ya, Bu, kira-kira? Kelihatannya kapan? Kelihatannya setelah Ramadan. Apakah Allah memberi taufik? Apakah Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya? Hal yang seperti ini kan kita seringnya dengan kalau haji ya, Bu ya. Haji yang mabrur adalah kelihatan setelahnya. Gitu ya. Sering dengar gitu nggak Ibu? Tapi sebenarnya, Bu, bukan hanya haji, tapi semua amalan kebaikan. Ya, semua amalan kebaikan itu kalau Allah terima, Allah akan beri pahala di akhirat, di dunia juga akan memberi kita taufik, memberi kita kemudahan untuk melakukan amal kebaikan berikutnya. Maka beliau meneruskan, maka salah satu contohnya adalah ini. Kalau kita puasa Syawal itu salah satu tanda, salah satu aja ya Bu, salah satu tanda puasa Ramadan kita kemarin Allah terima. Udah beres belum puasa Syawalnya? Tinggal berapa hari lagi nih bulan Syawal? Sayang. Takut banget berarti ya kalau nggak puasa Syawal. Gitu Bu, salah satu. Jadi sekarang kita sudah paham ya ibu-ibu ya, bahwa kenapa kita perlu memperhatikan kebaikan-kebaikan Ramadan itu tidak ikut pergi bersama dengan perginya bulan Syawal, untuk memastikan bahwa amal kita selama bulan Ramadan kemarin apakah Allah terima. Dengan cara kita memaksakan diri untuk kita Allah mudahkan melakukan kebaikan-kebaikan setelah bulan Ramadan. Sampai sini ketangkep ibu-ibu, kenapa kita mesti memperhatikan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini, kenapa jangan sampai pergi? Oke, nah kebaikan apa sih di bulan Ramadan itu yang harus kita jaga? Nah kalau kita ingat, setiap Ramadan pasti ayat ini kita semua juga sudah hafal disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah aku wajibkan, telah diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelummu. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Maka tujuan puasa itu adalah agar kamu bertakwa. Ini tujuan berpuasa.
Nah, dari sini kita jadi paham dong, tujuan itu tercapai enggak? Kalau Imam Al-Jazairi, Imam Al-Jazairi itu menyatakan bahwa sesungguhnya kalimat la'alakum tatakun, agar kamu bertakwa itu maksudnya apa? Maksudnya adalah agar puasa itu Allah mempersiapkan. Jadi sesungguhnya puasa ini adalah Allah mempersiapkan. Bukan puasa itu gongnya terus setelahnya udah gitu ya. Tapi puasa itu adalah camp latihan. Sekolah. Sekolah untuk apa? Sekolah untuk mempersiapkan kita semua menjadi hamba yang bertakwa. Yang bagaimana? Yang menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, itulah tujuan Ramadan. Maka setelah Ramadan ini, apakah tujuan itu tercapai? Apakah kebaikan Ramadan tetap kita jaga? Yaitu apa? Terutama kebaikan yang utama, yaitu menjadi hamba yang bertakwa. Ya, maka tujuan setelah Ramadan itu yang terpenting adalah bagaimana di Ramadan itu mempersiapkan puasa, mempersiapkan takwa, mempersiapkan kita menjadi hamba yang takwa. Setelah Ramadan, ya, setelah Ramadan itu bagaimana kita menjaga ketakwaan itu. Nah, sekarang kan pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan takwa? Ada yang tahu Ibu-ibu apa yang dimaksud takwa? Ya Bu, patuh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, itu sebenarnya inti takwa. Ya. Nah, kalau di Al-Quran sendiri, ini kita bisa lihat di surat Al-An'am. Takwa itu apa sih? Nah, selain tadi ya Bu, ada definisi-definisi lain. Yang pertama adalah takwa itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa an hadza siratim mustaqim. Inilah jalan yang lurus, mustaqim. Takoma itu sama takwa sama. Jalan yang lurus itu apa? Islam. Jadi takwa itu apa sih? Orang yang bertakwa itu orang yang menjalankan Islam secara kafah. Yang kita disuruh fattabi'uhu wala tattabi'u subula. Ikuti jalan Islam itu dan jangan ngikutin jalan yang lain. Fatafarraqo, dan janganlah kamu berpecah belah bikum ansabilihi, dari jalannya. Dzalikum wassakum bihi la'alakum tattaqun. Demikianlah Allah perintahkan agar kalian bertakwa. Jadi yang dimaksud takwa yang lain adalah Islam. Ya. Kemudian makna takwa yang lain yang bisa kita lihat, ya ayuhan nas budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kepada Tuhan Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, biar apa? La'alakum tattaqun. Jadi makna takwa yang selanjutnya adalah ini kaitannya dengan ibadah. Nggak bisa dibilang ibadah, dibilang bertakwa kalau kita nggak ibadah. Ya, jadi yang pertama tadi Islam itu pasti kaitannya dengan takwa. Yang kedua ibadah. Nah, yang ketiga, ya betul. Nih yang ketiga, zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Ini alif lam mimnya hilang ya Bu. Alif lam mim awalnya. Zalikal kitabul la raiba fi, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Hudalil muttaqin. Maka maknanya dari takwa itu adalah yang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk baginya. Ya. Jadi makna takwa itu dia beragama Islam. Kemudian yang kedua tadi adalah takwa itu adalah orang yang kok saya jadi lupa?
beribadah kepada Allah, dan yang ketiga menjadikan Al-Quran. Maka kalau disimpulkan, ini Imam As-Sabuni, Ali As-Sabuni ya, mengutip dari Imam Hasan Basri, takwa itu apa? Orang yang takut. Ya, jadi dia Islam, dia beribadah, dia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, kesimpulannya orang yang seperti itu adalah ini, Bu. Takwa itu orang yang takut terhadap apa saja yang telah Allah larang atas mereka, dan menunaikan apa saja yang telah Allah wajibkan atas mereka. Gitu. Itulah orang yang bertakwa. Orang yang takut. Yang ada itu orang takwa emang takut. Bahkan dikatakan orang yang takwa itu yang berjalan di muka bumi ini kayak jalan di atas duri, di atas beling. Gimana Bu kalau ada beling, banyak ada duri gitu kita jalannya? Hati-hati. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati. Inilah orang yang bertakwa. Maka bisa jadi ya selama Ramadan ini takwa kita kuat kan ya Bu, di bulan Ramadan ya. Kita bulan Ramadan takut banget. Bahkan kita makan yang halal aja takut di siang hari. Ya nggak? Kita takut apalagi makan yang haram. Nah setelah Ramadan gimana? Jangan sampai malah bebas gitu, tekunaun-naun lah timbang sedikit ini gitu ya, ada roomnya, tekunaun, nggak memperhatikan lagi mana yang halal, mana yang haram gitu. Pas Ramadan kita takut banget. Takut apa? Marah-marah. Udah lewat Ramadan udah. Ini saya soalnya apa ya Bu? Kok kayaknya orang Indonesia ini salah kaprah tentang Idul Fitri. Katanya setelah Ramadan, kan kalau setelah Ramadan tuh kan kita kembali ke fitri, kembali ke bersih ya. Udah bersih selama Ramadan kemarin udah bagus lah. Terus karena ngerasa udah bersih, begitu Syawal udah deh dipuas-puasin gitu ya. Udah lupa lagi gitu ya. Mudah-mudahan tidak sih kalau kita yang rajin ngaji. Jangan sampai seperti itu. Apalagi udah bersih-bersih ya gitu kan ya. Kalau ketemu orang udah, ini abis itu bercanda seenaknya lagi. Bener-bener namanya Vita teh bersih-bersih sampai kantongnya juga bersih biasanya ya Bu ya. Selama Ramadan kita takut untuk meninggalkan yang sunnah. Yang sunnah aja kita takut ninggalin. Aduh kita sayang banget kalau nggak baca Quran. Kita sayang banget kalau nggak zikir. Gitu nggak Bu? Sayang banget kalau nggak sodako. Yang sunnah. Bagaimana? Apalagi yang wajib. Nah sekarang selama sudah Ramadan masih takut nggak? Gitu. Ya, kita takut untuk bergosip. Nih ibu-ibu kan? Nggak mau gosip. Nanti kalau gosip bolongin puasanya, melubangi puasanya. Kita melakukan itu. Tapi bagaimana setelah ini? Harusnya dijaga. Pas Ramadan kita takut, nyuri apalagi, ya riba takut. Tapi bagaimana? Nah, tapi Bu, ada yang saya perhatikan, ada yang di bulan Ramadan masih ngerjain. Apalagi tidak di bulan Ramadan. Padahal harusnya kita takut pada hal yang paling besar ini. Takut apa? Takut syirik. Masa sih banyak loh yang masih melakukan syirik di bulan Ramadan. Gitu. Padahal harusnya ini yang paling utama. Karena sesungguhnya umatku ini, ya dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, umatku ini kalau datang kepada Allah memohon ampun, lalu walaupun dosanya sebesar bumi, setinggi langit, tapi kalau dia mohon ampun pasti aku akan mengampuni. Itu dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah menyatakan seperti itu. Jadi Allah tuh menyatakan, kalau kamu datang ke aku tobat minta ampun pasti aku ampuni. Walaupun dosa kamu seluas bumi dan setinggi langit, kecuali apa ibu-ibu? Dosa syirik. Kalau dosa syirik nggak akan Allah ampuni. Ini dosa besar nomor 1. Dosa syirik itu dosa besar nomor
satu. Maka ini yang harusnya kita hindari, tapi masih banyak di bulan Ramadan. Emang syirik itu apa sih? Nih, syirik itu definisinya ini, Bu. Orang, ntar, ini aja langsung. Menyekutukan Allah dengan makhluknya, baik dalam masalah akidah, keimanan maupun ibadah. Termasuk meyakini sekaligus menjalankan hukum-hukum apapun selain hukum Allah. Gitu. Jadi syirik itu bukan cuman apa misalnya, Bu? Kedukun. Kalau orang sekarang kan ya, syirik teh yang taunya kedukun, terus apa lagi? Ramalan dan sebagainya. Bukan cuman itu, menyekutukan Allah tuh bukan cuman itu. Termasuk nggak mau menjalankan aturan-aturan Allah itu syirik. Memakai aturan yang bukan aturan Allah itu syirik, ibu-ibu. Dalilnya apa ini? Dalilnya surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah. Ittakhadhu, mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani, unya mereka itu, yang dimaksud mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani, telah menjadikan ahbarohum, pendeta-pendeta mereka, waruhbanahum, dan rohib-rohib mereka ini sesembahan, Tuhan-Tuhan, min dunillah, selain Allah. Dalilnya ini, ketidakbolehan yang termasuk syirik itu adalah berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, ketika surat ini disampaikan, ketika ayat ini disampaikan, kebetulan ada sahabat yang namanya Adi bin Hatim. Waktu itu dia baru pengen masuk Islam, agamanya masih Nasrani, Adi bin Hatim ini. Lalu dia bilang kepada Rasulullah, enggak kayak gitu kali Rasulullah, kami tidak menyembah pendeta-pendeta kami dan rabi-rabi kami. Gitu ya, kata si Adi bin Hatim ini. Tidak pernah kok orang Nasrani nggak pernah menyembah pendeta-pendeta kami. Ini Adi bin Hatim menyatakan kepada Nabi. Lalu Nabi SAW membantah sambil bertanya dengan pertanyaan retoris, bukankah pendeta kalian biasanya menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan mengharamkan apa yang telah halalkan? Lalu kalian mentaati mereka? Itu pertanyaan Rasulullah kepada Adi bin Hatim. Jawaban Adi bin Hatim apa? Iya sih, gitu ya. Benar wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, itulah bentuk penyembahan mereka kepada Tuhan, kepada pendeta mereka. Jadi kalau ada orang pendeta masa itu yang halal diharamin, yang haram diharamin dan diikuti, maka itulah bentuk penyembahan kepada pendeta mereka. Nah, inilah syirik. Jadi syirik itu bukan cuma nyembah berhala, kedukun kalau zaman sekarang, tapi mengikuti orang-orang yang merubah aturan-aturan Allah itu juga terkategori syirik. Sampai di sini ketangkep, Bu? Ketangkep. Nah, syirik zaman now ini. Dulu pendeta, kalau sekarang siapa? Penguasa. Sekarang penguasa-penguasa yang tidak menerapkan aturan Allah. Iya enggak, Bu? Aturan Allah riba itu haram. Penguasa sekarang malah mereka menjalankan ekonomi dengan riba, malah ada yang menghalalkan. Allah itu mengharamkan sumber daya alam, minyak, batu bara dan sebagainya dikelolain ke asing. Karena itu milik kaum muslimin, harusnya negara mengelola, diberikan kepada rakyat, tapi sekarang itu yang dikerjain. Dan kita anteng-anteng aja penguasanya kayak gitu. Penguasa sekarang ikut koalisi
untuk membela Israel, menjaga keamanan Israel dengan ikut BOP. Ada jelas-jelas haram. Ya, penguasa sekarang apalagi yang dilakukan? Mengambil tanah-tanah rakyat. Asal bisa punya duit, dibela. Penguasa sekarang tidak menjamin kesehatan rakyat. Padahal negara di dalam Islam itu kesehatan adalah tanggung jawab negara, gratis untuk rakyat. Dipakai asuransi, asuransinya udah haram. Udah gitu diambil lagi dari rakyat, udah ancur-ancuran. Nah, kalau kita ridho terhadap hal yang seperti itu, berarti bisa jadi kita terkategori syirik. Syirik dalam amal. Itu juga tidak dibolehkan. Sama kalau dulu menyembah, itulah penyembahan kepada penguasa yang tidak menerapkan syariat Islam. Kalau dulu penyembahannya kepada pendeta-pendeta, kepada rahib-rahib yang merubah agama, kalau sekarang kepada penguasa. Kalau kita mengikuti, kalau kita ridho, maka terkategori bisa syirik. Apakah ibu-ibu ridho dengan aturan yang tidak Islami saat ini? Tidak. Alhamdulillah kalau nggak ridho. Mudah-mudahan kita tidak terkategori syirik. Nah, jangan sampai keterusan. Ya, maka sebagai wujud takwa ini adalah tidak mentaati apapun produk hukum yang buatan manusia yang bertentangan dengan Allah. Kalau sesuai dengan aturan Allah sih bagus-bagus aja, boleh-boleh aja. Tapi kalau yang bertentangan ya nggak boleh. Dan Allah memerintahkan untuk takwa ini kapanpun, dimanapun, dalam keadaan lapang maupun sempit. Bukan ya saya mau gimana lagi. Lah saya mau gimana atuh kondisi sekarang. Gitu. Enggak, takwa itu haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Dan kita harus tahu bahwa takwa ini kunci keselamatan. Ya, kalau mau selamat dunia akhirat ya harus takwa. Gitu. Ini pernyataan dari Abu Bakar. Nah, kira-kira Bu, kalau sekarang kira-kira kita bisa takwa enggak ya? Bisa selamat enggak ya? Dengan kondisi sekarang. Dari situ kita bisa, dari yang kita bahas tadi malah kita bisa ke bawah syirik kalau kita ridho sama penguasa yang tidak menerapkan syariat Islam, yang menjalankan aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat Islam, bisa terkategori syirik. Karena memang ternyata ketakwaan itu nggak bisa individu. Ketakwaan itu bentuknya harus ketakwaan yang sifatnya kolektif, bareng-bareng. Ya, siapa yang ngejalanin ketakwaan ini yang harus bareng-bareng? Ya, ini janji Allah. Walau anna ahlal qura, seandainya suatu penduduk negeri, ya, penduduk negeri ini yang disebut Bu, amanu, mereka beriman, wattaqu, dan mereka wattaqau, dan mereka bertakwa, la fatahna alaihim, niscaya akan Allah buka atas mereka barokah, keberkahan, minas sama'i wal ard, dari atas langit dan dari bumi. Kok sekarang berasa berkah nggak sih Bu? Semua terasa berat. Ya, mungkin kalau kita ibu-ibu masih bisa ngaji nih, kayaknya masih bisa makan sehari 3 kali, sehari 2 kali masih bisa ya Bu ya. Tapi banyak di antara kita, ibu-ibu yang harus bekerja banting tulang itu pun buat makan gak bisa dengan layak. Ya nggak Bu? Banyak di antara kita ibu-ibu yang harus banting tulang buat nyekolahin anak. Atau jangan-jangan di antara kita bisa ngaji juga masih penuh kecemasan. Aduh, gimana ya nanti sekolahnya anak-anak saya? Aduh, gimana masa depan anak-anak saya? Ini anak saya pergi lama nggak pulang-pulang, aman nggak ya mereka? Iya nggak Bu? Kalau dulu anak perempuan main sama anak laki-laki cemas. Kalau sekarang anak laki-laki main sama laki-laki aja kita cemas ya Bu ya. Kecemasan itu menunjukkan ketidakberkahan kehidupan. Maka
yang namanya berkah itu kalau kolektif ketakwaannya, bukan cuman individu. Kalau bareng-bareng, karena yang di Allah janjikan itu walau ana ahlal qura, dan seandainya penduduk suatu negeri. Jadi mesti bareng-bareng yang namanya takwa itu. Ya, nggak bisa sendiri-sendiri. Kita akan selamat mendapat berlimpah keberkahan kalau takwanya bukan sendiri-sendiri, tapi bersama dengan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Kalau takwanya rame-rame, baru keberkahan itu bisa dirasakan. Sekarang pertanyaannya, siapa sih yang menjamin ketakwaan, yang menjaga ketakwaan? Yang bertanggung jawab untuk menjaga ketakwaan itu adalah individu. Agar kebaikan-kebaikan Ramadan ini nggak pergi nih Bu, individu, masyarakat, dan negara. Gitu. Agar kebaikan Ramadan nggak pergi ya ini. Semuanya wajib menjaga ketakwaan. Nah, individu dengan cara apa? Nih, kita individu tetap harus menjaga ketakwaan. Dengan cara apa? Sadari. Apa yang perlu disadarin, Bu? Sadari kalau setelah Ramadan ini kita tidak menjaga kebaikan-kebaikan itu, tidak menjaga ketakwaan, berarti yang Ramadan kemarin pahalanya kemana ya? Jadi pahala apa enggak? Itu harus kita sadari. Sadari kalau di bulan Syawal ini yang udah 20 hari beda banget sama Ramadan kemarin. Jangan-jangan kemarin itu madrasah, kemarin itu camp latihan untuk kita menjadi hamba yang bertakwa nggak berhasil dong. Yang pertama adalah sadari. Oke Bu, nah sekarang pertanyaan saya, udah sadar belum nih Bu? Udah 20 hari lah, udah ada yang 18, ada yang 19. Sudah 20 hari kita di bulan Syawal, kira-kira Ramadan kemarin ada pahalanya enggak ya Bu ya? Segera sadari, jangan sampai lewat. Karena yang menentukan adalah kita. Apakah kita mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya? Yang kedua, niat. Aku niat mau ngejaga kebaikan-kebaikan ini supaya amal Ramadan itu jadi pahala. Supaya terus jadi hamba yang bertakwa. Niat itu harus kuat. Oke Bu? Ya, Mas mau nggak Bu kebaikan itu tetap terjaga? Mau. Hayo kita jaga. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga apa Bu? Punya target, punya jadwal, punya agenda, dan itu yang utama. Kalau dulu Ramadan, sehari berapa jus? Bisa 1 jus loh. Kalau sekarang bisa nggak? Kalau bisa terusin. Kalau nggak bisa bikin target yang realistis ya berapa ain. Masa setengah jus aja enggak, kemarin Ramadan bisa 1 jus. Gitu. Punya target-target yang realistis dan itu jadi waktu yang utama. Nargetin abis apa misalnya, abis maghrib ya kerjain, jangan aduh nggak sempet udah lapar abis maghrib makan dulu dan sebagainya. Jangan disisa-sisa waktu. Punya target yang realistis yang kita bisa capai dan diagendakan dan jadi yang utama. Kalau mau tetap menjaga kebaikan, sedekah punya target. Kalau setiap subuh mau berapa atau setiap Jumat mau berapa, diutamakan. Kayaknya enak buat beli seblak ya, buat beli seblak dulu deh, minggu ini belum nyeblak. Ya jangan. Jadikan yang utama. Gitu. Kayaknya kalau nggak beli bakso nggak bisa hidup, serasa tidak makan bakso. Kalau nggak beli bakso ya iya. Kalau udah nargetin sodako, zikirnya, kebaikan-kebaikan apa yang mau dilakukan, dijadwalkan. Kemudian jadi waktu yang utama tadi udah kasih reward ke diri sendiri. Kalau udah beres puasa Syawal, kasih reward ke diri sendiri. Kalau sudah selesai 1 juz sesuai target, kasih reward. Reward kan
bisa macam-macam ya. Gitu. Tergantung kesukaannya ibu-ibu apa. Kalau saya kesukaannya baca novel. Maka kalau saya sudah, itu saya baca novel. Ya biar nggak rugi-rugi amat waktunya baca novel yang Islami. Karena kan kalau nggak gitu, bisa kalau udah baca novel nggak ini. Saya sukanya juga kadang nonton film tapi di rumah aja. Gitu. Ngasih reward ke diri sendiri, milih filmnya yang bagaimana, yang bikin nambah pinter. Apa? Yang suka ngebakso, ya udah baksonya itu buat reward, jangan baksonya kudu harus yang pertama, enggak. Kalau saya bisa sodako, saya nge-reward diri dengan ngebakso. Yang suka nyeblaknya buat reward, buat apa, ngasih hadiah ke diri sendiri. Gitu. Jadi sesuatu yang ibu sukai itu ayo jadikan reward buat kita melakukan yang lain. Termasuk dulu ya, sekarang ini saya udah lama juga nggak nulis. Dulu saya seneng banget nulis sampai waktunya habis buat nulis. Akhirnya rumah keteteran. Jadinya oke, menulis itu hadiah kalau saya udah beberes rumah, kalau rumah udah rapi. Gitu. Apa yang ibu suka? Gitu. Ibu sukanya apa? Ngejahit jadiin reward. Jadi ibu sukanya apa? Saya sukanya bikin kue. Pokoknya saya nggak boleh bikin kue nih sebelum melakukan kebaikan-kebaikan. Gitu. Ya, yang kita sukai jadikan itu reward. Oke Bu, kenapa perlu biar terus semangat untuk menjaga kebaikan-kebaikan Ramadan? Nah, yang penting juga adalah ini, ngaji. Kira-kira kita akan jadi jadi tahu ya, ternyata kalau Ramadan itu pahalanya diterima atau tidak oleh Allah kelihatannya di mana? Kelihatannya di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Kita kan jadi tahu. Ya enggak Bu? Dari mana? Dari ngaji. Gitu. Kita jadi banyak tahu dengan ngaji, makin kuat, dikuatin iman dari ngaji. Kita jadi tahu, takwa itu nggak bisa sendiri ya, berat, harus kolektif. Dari mana? Dari ngaji. Nah, kalau saya menyarankan harus ngaji itu. Minimal seminggu sekali. Dan kalau ngaji jangan ngobrol sendiri. Ya, itu bagian dari adab menuntut ilmu, itu setan. Kalau ngaji itu ngobrol sendiri, boleh dicolek kalau ada sebelahnya lagi ngobrol. Ya, karena yang namanya ngaji itu ya menuntut ilmu, bukan numpang tempat ketemu besti. Ketemu besti lain lagi, nah bestinya ini juga besti yang bisa menjaga ketakwaan kita. Besti yang kalau kita curhat, laki gue nyebelin banget, gini. Bukan gini, laki gue juga sama, emang semua laki-laki itu bukan besti yang cocok. Ya. Besti yang bagaimana? Besti yang ketika kita curhat, dia akan memberi solusi dengan standar Islam. Laki nyebelin banget deh gini-gini. Besti yang baik tuh ngedengerin. Bukan saingan derita. Bukan lomba cerita masalah. Tapi dia mendengarkan. Udah didengerin, diingetin. Didengerin, diterima dulu ya. Ini sekalian latihan jadi besti yang bagus ya Bu ya. Kalau ada yang curhat dengerin. Setelah dengerin terima, kamu teh lagi sedih ya, suaminya gitu. Lagi kesel, terima dulu. Jangan, gak usah kesel, say. Gitu ya. Kuatkan iman, langsung kayak gitu juga nanti bestinya kesel. Orang lagi kesel disuruh nguatin iman. Terima dulu, dengerin, terima. Nih besti yang oke. Dengerin, setelah dengerin terima, lagi kesel. Suami kesel karena suaminya gini. Gak usah ditambahin ya Bu ya. Bukannya kemarin suami kamu juga ya malah diingetin yang kemarin. Jangan yang dia omongin aja, buat supaya dia nyaman sama kita. Lagi kesel, lagi marah. Nah, besti yang baik terus akan bagaimana? Bertanya, apa yang paling kamu inginkan sekarang? Gitu.
Ya Bu, jadi kalau ada orang curhat itu setelah diterima ditanya mau apa sekarang, apa yang paling diinginin. Ngajak berpikir ke depan itu membuat orang pakai otaknya, bukan pakai perasaan. Tapi kalau ibu-ibu ikut-ikutan nambahin perasaan, emang semua laki-laki gue juga, itu juga suami bapakku juga. Itu kita nambahin perasaan. Tapi yang benar adalah mengajak berpikir. Caranya ngajak berpikir, yang paling kamu inginkan apa sih? Kan dia mikir akhirnya. Itu ngajak mikir tuh. Kamu pengennya apa? Pengen pisah. Udah capek. Pengen terus. Itu nanti dia akan berpikir kan. Nah setelah itu baru kita ajak. Ngobrolin masalah agama. Kalau pengen pisah yakin lebih baik. Coba deh dibikin list, kalau pisah apa untungnya, apa ruginya, kalau terus apa untungnya, apa ruginya. Agama juga kan Allah lebih suka. Allah tidak suka. Allah itu boleh, cerai itu boleh, perbuatan yang Allah bolehkan, tapi paling Allah tidak sukai. Dirimu sanggup melakukan hal yang paling tidak Allah sukai. Tapi aku emang udah gak kuat, oke. Kalau nggak kuat, gimana caranya? Apa langkahnya? Gitu. Jangan jadi kompor. Kalau nggak kuat ya udah, ditemenin ayo gitu. Bu, jangan mau kalau nanti kalau dia balik lagi kita yang malu udah ngomporin. Ya, atau ketika dia pisah hasilnya lebih buruk, bisa jadi kita disalahkan. Jangan mau Bu, kalau dicurhatin dengerin aja. Jadi bestie yang baik itu. Nah, bisa menjadi bestie yang baik kalau gimana? Kalau kita ngaji, ya enggak? Kalau kita nggak ngaji mau dari mana kita bisa jadi bestie yang baik, yang ngasih solusi sesuai syariat Islam, yang bukan malah jadi kompor meleduk, gitu. Maka intinya adalah secara individu untuk menjaga ketakwaan, tadi selain terus menjaga, yang terpenting adalah ngaji. Nggak akan kalau kita nggak ngaji Bu, bisa jadi individu yang menjaga kebaikan-kebaikan Ramadan. Susah mau takwa, apalagi di sistem sekarang, iya nggak Bu? Di tiap hari yang kita tonton, ya Allah. Gitu. Masa kita nggak sayang-sayang dengan Ramadan kita? Masa kita nggak bersegera untuk jadi hamba yang bertakwa? Katanya Cinta Luna aja udah mulai mau tobat ya. Bener ya? Siapa? Iya bener ya? Cena udah mau jadi Fatah lagi. Masa kita nggak tobat-tobat, nggak takwa? Kita kan rajin ngaji. Gitu. Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya ya. Dan bukakan hati kita. Nah, itu dari sisi individu Bu. Untuk menjaga kebaikan Ramadan. Dari sisi masyarakat, bagaimana menjaga kebaikan Ramadan? Ini caranya. Dengan ngajak-ngajak. Kalau kita ngajak-ngajak itu akan Allah mudahkan kita melakukan kebaikan. Sok ibu, ayo ngaji, terus ibu nggak ngaji. Gimana? Ya nggak? Kalau kita ngajak-ngajak, ayo sholat, masa kita nggak sholat? Kita akan Allah mudahkan untuk dapat taufik. Ketika kita ngajak orang, tapi jangan gini, saya aja belum, malu, nggak kayak begitu Bu. Ya konsepnya ngajak dulu biar kita malu. Bukan belum apa-apa udah malu, itu mah malu-maluin. Ajak dulu, udah ngajak, malu nggak ngerjain gitu. Bukan, saya aja belum, malu atuh. Itu malu-maluin yang kedua. Oke? Ya ajak orang supaya kita malu ketika dia melakukan. Ini menjaga masyarakat. Ngajakin bestinya, ngajakin anaknya, ngajakin pasangannya. Kalau pasangannya susah Bu, yang ajakin nonton video-video ustadz-ustadz bareng kan banyak. Ayah-ayah bagus ini ya, Ustadz Adi Hidayat, ajak nonton. Jangan cuma ngirim. Jangan cuma nge-share potongan-potongan, apalagi yang itu isinya adalah kepentingan ibu-ibu. Suami yang soleh adalah gitu, jangan yang gitu-gitu doang, yang bisa ditonton bareng. Ayo siapa ngaku, siapa yang suka nge-share video-video ke suaminya tentang suami soleh. Jangan, itu bikin mual. Saya ada beberapa bapak-bapak Bu, ngadu ke saya, Bu, saya harus ngadepin istri saya kayak gimana ya Bu, kerjaannya ngirim gini ke saya.
Terus pernah saya coba ngirim balasan yang buat istri, ngamuk Bu gitu. Ini jadi perang. Perang TikTok ini Bapak dan satu keluarga. Gak perlu Bu, tapi ajak nonton bareng. Ayah, ini bagus, kita tonton bareng. Gitu. Kalau pasangan, ngaji itu penting banget. Nambah ilmu penting banget. Ya, atau datang ke kajian yang isinya memang bisa didengarkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan cuma potongan-potongan yang pentingannya buat ibu-ibu doang. Nafkah istri adalah gitu, udah gitu salah lagi yang dikirim. Bukan hanya uang, tapi sampai disuapin lah, itu kan salah. Dan banyak itu di-share kemana-mana. Gitu kan. Lah kalau suaminya terus disuruh sampai nyuapin istrinya nggak mau masak. Yang ada pasti keluarga itu berantem kalau itu yang diangkat. Ya Bu ya, ngaji biar tahu yang benar, bukan cuman potongan-potongan video. Bisa jadi ustadznya ngomong panjang dipotong doang, di-share. Bukan salah ustadznya, salah yang motong, salah yang milih-milih. Amar ma'ruf di masyarakat, ngajak. Dan kalau kita mengajak orang melakukan kebaikan, pahalanya apa Bu? Satu, pahala ngajak. Ngajak aja udah dapat pahala. Dia ngikut alhamdulillah, dia nggak ngikut tambah lagi pahala sabar. Kalau dia ngikut dapat pahala apa? Dapat pahala kita mengajak, dapat pahala, kemudian orang itu melakukan dapat pahala dan kita dapat pahala karena dia melakukan. Jadi enak banget. Ya, dan nahi mungkar. Ini yang udah nggak dikerjain di masyarakat. Ngajak-ngajak masih, ayo besti ngaji, ayo ibu-ibu ngaji. Tapi nahi mungkar ini yang sudah sedikit sekali. Dan zaman sekarang kalau ada orang nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran malah diomelin. Sok soleh loh. Ya. Atau udahlah urusan masing-masing. Padahal itu teh perintah Allah. Ya. Saya ngingetin tetangga, teteh, bajunya jangan kayak begitu teh. Ya, kasihan sama teteh, dah kulitnya bagus dipelototin bapak-bapak. Jangan, bukan urusan tante, mama saya aja boleh-boleh aja. Gak usah julid deh. Bukan julid, sayang, karena sayang. Gak usah ngurusin, gak bisa karena mata saya ngelihat. Karena kalau kita diem aja kita dihisap loh ibu-ibu. Kita dihisap karena tidak mengingatkan. Ya berat di rumah aja kalau gitu. Nggak ngingetin itu dihisap. Gitu. Maka yang perlu dicari adalah mengingatkan dengan penuh sayang. Itu yang saya rasain dulu. Alhamdulillah tuh anak-anak yang dulu kerjaannya remaja-remaja kerjaannya saya ingetin. Kalau diingetin ngambek. Teteh, jangan pacaran sampai kayak begitu atuh, di depan rumah lagi banyak anak kecil lewat. Mama aku aja nggak apa-apa, nggak mau Bu Dini mah nggak, Bu Dini mah papa, bukan nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau kita ngingetin terus, walaupun pada saat itu tidak diterima toh, kalau karena sayang ya sekarang mereka kalau misalnya nasihat pernikahan minta saya yang ngisi, 4 bulanan punya bayi minta saya yang ngisi, berarti kan dulu aja memang namanya manusia kalau diingetin kita juga kalau diingetin gitu ya Bu ya kesel. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar ini harus dijalankan. Gitu. Nah sebenarnya negara ini yang paling bisa menjaga ketakwaan. Dengan cara apa? Dari sistem pendidikan negara bikin kurikulum yang mensolihkan. Kurikulum sekarang mensolihkan nggak Bu? Nggak ada pelajaran agama 2 jam juga cuman boro-boro anak apal aja, enggak. Kurikulumnya membuat materialistis. Yang dipikirin duit, kaya. Gitu. Kecuali nambahin, itu pun juga di luarnya tetap ngerusak. Dengan sistem sosial, ada aturan bagaimana menjaga perempuan, memuliakan perempuan. Kenapa perempuan di dalam Islam nggak boleh melakukan perjalanan lebih dari 24 jam tanpa mahram? Itu pemuliaan terhadap perempuan. Kenapa perempuan harus menutup aurat kalau keluar rumah?
itu memuliakan. Izin orang tua, izin suami itu memuliakan. Aturan ikhtilat itu apa sih? Campur aduk laki perempuan tanpa kepentingan yang dibolehkan oleh agama, oleh hukum syara. Apa aja kepentingan yang dibolehkan tuh laki perempuan nyampur? Pendidikan, kesehatan, di dalam pekerjaan. Selain itu ya nggak boleh. Tujuannya itu yang akan membuat keberkahan. Coba Bu, aturan ini diterapkan. Kira-kira ibu-ibu kayak zaman sekarang nggak? Suami pergi kerja, suami aku aman nggak ya? Ada yang godain nggak ya? Ada perempuan lain nggak ya? Kan sekarang kayak gitu ya nggak Bu? Keberkahan nggak ada. Banyak sekali di sosial media itu curhatan-curhatan istri-istri yang suaminya selingkuh. Karena tidak adanya sistem sosial. Nggak diterapin, nggak terjaga. Tadi ibu-ibu yang stres, aduh anakku aman gak ya keluar rumah? Gaulnya gimana ya anakku ya? Tahu-tahu jeder, nauzubillah min dzalik. Itu dengan menjaga ketakwaan dengan itu, dengan sistem kesehatan. Islam menetapkan kesehatan itu gratis, tanggung jawab negara. Ya. Di sini ada Bu Dokter. Bu Dokter pada ngeluh dengan BPJS ya Bu ya. Dalam Islam sangat dimuliakan tenaga kedokteran itu. Gajinya gede yang nanggung negara, bukan rakyat. Kalau sekarang kan rakyat. Dananya dari mana? Dari sumber daya alam. Dari zakat yang berlimpah, yang sekarang udah mulai dilirik sama pemerintah. Gitu. Ini, ketika ini diterapkan, orang nggak cemas. Sistem politik yang berlandaskan syariat Islam. Dalam Islam, khalifah kepala negara itu nggak perlu ganti tiap 5 tahun, dipilih, dananya gede, dapatnya yang gitu doang. Ya Allah, kagak mikir apa nggak tahu masa nyamain tanaman hutan sama sawit sama aja. 5 tahun, tiap 5 tahun dipilih, dana besar dapatnya yang kayak gitu. Ya, yang membela Israel dan sebagainya. Dalam Islam, khalifah itu kalau dia melaksanakan syariat Islam ya udah terus aja. Kebayang nggak dana uang APBN juga nggak banyak berhamburan, kemudian program kerja itu nggak tiap 5 tahun ganti, tiap 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Dan landasannya takwa, landasannya keimanan. Nah ini yang terpenting, sistem hukum. Aturan itu diterapkan tanpa pandang bulu. Bahkan ketika ada wanita yang dari kaum bangsawan yang mencuri terus pada datang ke Nabi, bilangin dong sama Nabi jangan dihukum deh, dia kan anaknya bangsawan suku ini gitu ya. Rasulullah menyatakan kalau yang melakukan itu Fatimah, maka akulah yang akan memotong tangan. Hukum ditegakkan. Bisa dibayangin Bu, kalau ada hukum yang mencuri bukan karena kelaparan, ya lebih dari seperempat dinar, maka akan dipotong tangannya. Kira-kira ada pencuri banyak kayak sekarang nggak? Yang berzina dihukum rajam. Perzinahan kayak sekarang nggak? Ketika sistem itu diterapkan dengan tegas, maka keberkahan tadi. Jadi takwa itu takwanya bareng-bareng, bukan individu. Nah saat ini faktanya cuman individu aja yang mengupayakan takwa, ya enggak Bu? Maka ayo bareng-bareng. Kalau individu yang cuman bisa individu mutamain takwa, kalau kita nggak rajin ngaji bagaimana bisa takwa? Masyarakatnya nggak membantu, apalagi negaranya. Itu. Maka ibu-ibu sesungguhnya cara menjaga supaya kebaikan-kebaikan Ramadan tidak pergi, ngaji rutin. Karena di ngaji ini kita bisa menjaga diri kita. Di ngaji ini nanti kita punya kemampuan amar ma'ruf nahi mungkar, karena dapat ilmu jadi bisa ngajak-ngajak dan bisa mencegah orang. Dan di ngaji ini kita bisa memperjuangkan negara yang akan menjaga ketakwaan. Itu. Jadi intinya apa dari semua panjang lebar? Intinya ngaji biar kita tetap bisa takwa, tetap bisa menjaga kebaikan. Gitu. Itu untuk hari ini. Mangga saya kembalikan ke Bu Ayu.